Itu kaidah. Yang pertama kali mau ngapain ke sini? Nah, itu. Apa niatnya melakukan ini? Apa tujuan kamu melakukan langkah ini? Semua tentang itu. Wal qalbu huwal mudghah allati idza saluhat laha sairul jasad wa idza fasadat fasada laha sairul jasad. Dan hati adalah segumpal daging yang kalau daging itu baik, semua jasad kita akan baik. Dan kalau segumpal daging itu rusak, semua jasad kita akan rusak. Dan semua, jadi dari sini berarti kualitas jasad kita itu ditentukan oleh niat kita. Karena jasad kita ditentukan oleh hati kita ditentukan oleh niat kita itu. Itu silsilahnya, ibu-ibu. Silsilahnya itu. Jadi kalau pertanyaan gimana sih cara nata hati Pak Ustadz? Ini mulai dari nawaitu, niatku itu apa. Nah inilah seringnya ketidakjujuran kita. Seringkali nawaitu yang kita ucapkan dengan lisan ketika kita mau melangkah, mau melakukan sesuatu, mau buat gebrakan sesuatu, itu berbeda dengan apa yang ada dalam hati kita. Atau sesungguhnya ada yang apa yang ada pada diri kita. Makanya yang jadi parameter adalah niat yang ada dalam hati, bukan yang ada di dalam lisan atau yang ada pada lisan. Kalau jujur ya bagus, itu berarti parameter. Tapi kalau nggak jujur, nggak ada gunanya. Tapi yang ada dalam hati itu jelas. Jadi keinginan dan niat kita itu yang menentukan bersih atau kotornya hati kita. Nah di kesempatan kali ini yang ingin kita tekankan sebelum kita bicara panjang lebar, sebelum kita kembali menyelami wabilus shayyib. Sebelum kita mencatat dan mendengarkan keterangan-keterangan para ulama, pertanyaannya simpel, apa niat kita ketika kita ikut kajian? Nah itu, apa keinginan kita ketika kita duduk di majelis? Anda tuh pengen apa sih? Itu loh. Semuanya tuh tentang itu. Ketika dari lubuk hati dia yang paling dalam, niat dia ingin baik, ingin jadi wanita soleha, maka dia akan amalkan isi kajian itu. Dan dia akan serius gitu loh. Dia akan serius ngikutin kajian, dia akan catat, dia akan resapi, dia akan tadabburi, dan dia akan coba amalkan. Kenapa? Karena tujuannya, keinginannya akan ingin berubah jadi wanita soleha. Tapi kalau niatnya ternyata hanya ngisi waktu, dia nggak akan amalkan. Niatnya sekalian nunggu anak sekolah di TK atau playgroup, ya udah. Begitu anaknya udah bisa dijemput, ya dia udah lupa udah semuanya. Niatnya cari kenalan atau teman-teman yang punya kelebihan duniawi, ya udah nanti pas kajian dia hunting orang, siapa yang bisa dideketin. Niatnya cari pelarian ketika ada masalah, begitu masalah selesai udah nggak ngaji lagi nih orang, karena niatnya untuk pelarian toh. Begitu masalahnya selesai, udah lupa sama Allah. Semua tentang itu jamaah. Semua tentang itu. Wa aslu salahil qalbi salahu iradatihi wa niyatihi.
Dasar dari baiknya hati itu ada pada baiknya niat dan baiknya keinginan. Jadi itu yang perlu kita camkan. Jadi hadirin Allah muliakan. Makanya ulama mengatakan kan awalul ilmi niyah, itu langkah pertama dalam ilmu atau dalam dunia ilmu, dalam perjalanan menuntut ilmu itu niat, bukan kecerdasan, bukan daya ingat yang kuat, bukan kekayaan, bukan modal. Walaupun itu semua faktor penting, jangan salah loh, itu nggak penting, tapi dasarnya bukan itu. Dasarnya itu niat. Awalul ilmi niyah, kata para ulama. Kenapa? Karena ilmu itu ibadah hati, kata para ulama. Al ilmu ibadatul qalbi, kata Ibnu Qudamah rahimahullah dan para ulama yang lain. Ilmu itu intinya adalah ibadah hati. Nah, gimana hati bisa beribadah dan jadi baik? Niatnya tadi. Makanya awalul ilmi, kata para ulama, niat. Itu hadirin. Nah, ini yang harus terus kita evaluasi, muhasabah. Kan itu yang dijelaskan ketika Ibnu Qayyim menjelaskan tentang muhasabah, introspeksi diri. Ini nih faktor utama yang harus dievaluasi. Karena semua itu bermuara ke sini. Tergantung ini. Sama kayak ibu-ibu nikah, berumah tangga, itu yang membuat kita gagal, terpuruk, hancur. Itu kan kalau usut punya usut ya. Kalau kita introspeksi diri, itu kan bukan, seringkali larinya pada niat. Apa niat kita ketika kita memutuskan menikah dengan dia? Apa niat kita ketika kita memilih dia? Nah, itu arahnya ke sana. Makanya ada banyak wanita minta cerai setelah 1, 2, 3 tahun nikah. Kenapa? Oh, ternyata niatnya ingin diperhatikan sama suami. Dapat suami yang cuek, nggak terima, kita cerai. Nanti ada yang cerai lagi. Kenapa cerai? Ternyata niatnya pengen disayang, dipuji. Disayang itu maksudnya diungkapkan gitu loh, dikasih kata-kata gombal, kata-kata sayang. Ternyata suaminya dingin gitu loh, beku, bahkan bukan dingin lagi, suaminya baik dari sisi vertikal, soleh, tapi nggak bisa ngungkapin, akhirnya nggak puas, gugat cerai. Jadi intinya itu niatnya apa? Ada yang ketika ditanya, kenapa sih kamu, apa sih tujuan kamu nikah? Aku nikah untuk ibadah, gitu lah. Tapi ternyata begitu dikasih suami yang nggak sesuai ekspektasi dia, gugat cerai. Padahal kalau benar-benar niatnya ibadah, harusnya dia nggak bercerai dengan konteks itu, kecuali dalam sampai pada titik wajib cerai dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena ketika suami banyak kekurangan, tidak ideal, dan belum sampai titik
wajib bercerai dalam ilmu fikih, sedangkan dari sisi istri niatnya tadi apa? Ibadah, maka kesempatan ibadah kan terbuka lebar ketika suaminya underperforming, ketika suaminya jauh dari kata ideal, ketika suaminya banyak kekurangan. Ibadah apa Pak Ustadz? Ibadah sabar. Nah itu. Tapi kan aku kan perempuan. Nah katanya nikah buat ibadah. Ya jangan bawa perempuan. Karena ibadah sabar itu nggak kenal gender. Laki-laki perempuan itu beribadah. Ternyata niatnya bukan ibadah. Ibadah itu branding dengan lisan aja. Niatnya itu ingin dibelai ternyata. Niatnya itu ingin diperhatikan. Niatnya itu ingin dispesialkan. Itu. Kan begitu. Niatnya ingin jadi the one and only. Ya itu. Nah begitu tuh nggak dapat, udah minta cerai. Jadi semua itu tergantung niat. Karena kalau niatnya ibadah, selama tidak sampai titik wajib bercerai, dia nggak akan cerai. Kenapa? Masih bisa ibadah. Kalau bisa sih bertahan pada laki lo tuh gini nyebelin bla bla bla, temperamen, tapi dia nggak main tangan, walaupun nggak main tangan dia suka marah. Kan niat aku ibadah. Ya terus emang lo bisa ibadah laki kayak begitu? Kan ibadah sabar masih bisa. Gitu ya. Gitu. Jadi seringkali kita tuh kemakan omongan sendiri. Dan seringkali nggak jujur. Sebenarnya tujuan kita tuh apa? Tujuan kita apa dan niat kita tuh seperti apa? Itulah. Allah Ta'ala bisawab. Itulah ibu-ibu. Misalnya contoh, ibu punya anak nih, niat dan harapan ibu-ibu sekalian, ada nggak pengen anakku anak yang soleh dan matang? Punya niat begitu? Ibu-ibu? Nggak? Nggak pengen punya anak yang matang? Nggak, bukan anakku belum matang, tapi niatnya, harapan, keinginan. Ibu pengen anak ibu ketika dewasa matang atau pengen kekanak-kanakan matangnya? Saya pengen tuh anak aku matang. Kenapa? Ya kan? Emang ada dari ibu pengen anak, aku tuh pengen anakku childish terus Pak Ustadz? Kan nggak ada ya. Kita tuh pengen anak kita matang ya, matang dewasa gitu loh. Dewasa matang kayak buah mangga gitu loh. Bener kan ya ibu? Bener ya, pengen dewasa. Nah, saya mau tanya sama ibu, berikutnya, pengen punya anak yang bijak atau pengen punya anak yang yang lawannya bijak apa? Lawannya bijak apa? Childish. Ya, tadi udah matang. Apa? Ceroboh teliti. Aduh jelek nih bahasa Indonesianya nih. Kok ceroboh itu loh? Bijak itu.
agak unik ya bijak ya. Lawan kata dari bijak apa? Lawan kata dari bijak. Serem banget di sini. Masa dungu? Enggak lah. Apa ya? Bijaksana ya. Iya kali ya. Ya gitu. Ya mungkin egois terus. Ya pokoknya lawan dari bijak lah. Udah simpel aja. Nah, ibu punya harapan itu enggak? Enggak. Enggak punya harapan itu? Ada ya? Apa bijaksana ya? Nah, hadirin Allah muliakan. Pertanyaan saya berikutnya. Kalau anak salah, ibu kecewa apa enggak? Lalu ibu marah-marah apa enggak? Hah? Salah fatal, kecewa enggak? Hah? Kecewa ya? Berarti niat kita belum murni, dia pengen jadi orang bijak dan orang yang matang. Kenapa? Karena syarat jadi orang bijak dan matang harus ngalamin kesalahan demi kesalahan. Gitu. Dan harus ada kesalahan-kesalahan besar dan fatalnya. Lalu dia belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Dalam sebuah kata mutiara para ulama, sebenarnya ini berasal dari hadis, tapi hadisnya dilemahkan para ulama. Tapi kata para ulama maknanya sahih. La halima illa dhu athrah wa la hakima illa dhu tajribah. Tidak ada kematangan kecuali dimiliki oleh orang yang banyak melakukan kesalahan dalam hidup, kekeliruan dalam hidup. Dan tidak ada kebijaksanaan kecuali bagi orang yang kaya akan pengalaman hidup. Itu. Jadi ketika aku tuh pengen anak yang arif. Emang anakmu siapa? Anto. Ya, maksud aku tuh bukan namanya arif. Maksudnya sifatnya tuh arif, bijak, mateng gitu. Bener niatnya begitu. Iya aku niat banget, aku pengen banget. Kalau begitu, kamu harus kasih kesempatan anak kamu melakukan kesalahan dan memperbaiki kesalahannya. Harus ada ruang untuk itu. Bukan disuruh salah tuh anak, enggak perlu disuruh juga dia akan salah. Dia harus punya, anak-anak harus dikasih ruang untuk menjalani kehidupan, lalu terjatuh atau melakukan kesalahan bahkan fatal, maksudnya yang serius, lalu dia berusaha bangkit dan memperbaiki serta belajar dari kesalahan tersebut. Bahkan bisa jadi bukan 1-2 kali, bisa jadi berkali-kali. Tapi itu menyakitkan, aku kan ibunya. Itu kalau pengen punya anak yang arif gitu. Ya udah aku Agus aja lah Pak Ustadz. Ya walaupun namanya Agus, tetap kita pengen dia jadi arif.
pada saat dia besar, gitu loh, atau bijak dan matang. Nah ini jujur, niatnya apa? Itu niatnya. Makanya seorang ibu yang punya niat ingin anaknya itu jadi arif, jadi bijak, jadi matang, jadi dewasa, maka dia akan sabar ngadepin anaknya, khususnya ketika melakukan kesalahan. Itu pengaruh tuh. Jadi kesabaran kan amalan hati kan. Kesabaran hatinya dalam menghadapi anak itu ternyata ditentukan oleh apa? Nawaitunya itu ditentukan oleh niatnya. Itulah. Allah Ta'ala bisawab. Inilah yang perlu kita renungkan, Ibu. Saya rasa cukup sampai di sini sesi materi. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, aku begitu juga yang bertanya. Saya sering sekali melepas apa yang saya usahakan. Maksudnya apa ya? Apa yang saya usahakan dan apa yang saya sudah doakan dan apa yang sudah Allah kabulkan. Apa ini salah satu bentuk saya tidak punya rasa syukur ya Pak Ustadz? Contoh simpel. Ketika saya belum dapat tiket Hafdin, ini loh. Saya berdoa agar Allah mudahkan untuk dapat tiket. Alhamdulillah nggak lama Allah kabulkan dan mudahkan. Tapi kemarin saat kajian Tadkiratus Sami berlangsung, ada teman yang baru tahun ini hijrah sangat excited sekali mengikuti kajian. Dia berharap sekali bisa merasakan event ini untuk pertama kalinya. Dengan mudahnya saya memberikan tiket satu-satunya yang saya punya kepada beliau. Sampai rumah saya merasa bersalah sekali sama Allah karena sudah menyanyikan doa yang Allah kabulkan. Apa ini benar-benar saya tidak mensyukuri apa yang sudah Allah kabulkan ya Pak Ustadz? Terima kasih. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, ini saya kan hanya contoh ya. Yang pertama, al-jamu awla minat tarjih amkan. Menggabungkan lebih baik daripada memilah dan memilih salah satunya. Jadi kalau bisa datang bareng-bareng, ikut bareng-bareng itu lebih baik daripada kita kasih dan lo aja yang berangkat atau salah satunya saja yang berangkat. Jadi ya kalau cari lagi aja kesempatan atau cari lagi aja tiket lagi gitu loh, berusaha kalau masih ada. Jadi cari lagi biar dua-duanya bisa belajar bareng dan menikmati bareng. Kalau nggak bisa dalam konteks ini nih, maka kaidahnya la ithar fil ibadah, la ithar fil amali soleh. Tidak ada sikap mendahulukan saudara kita jika berkaitan dengan ibadah dan amal soleh. Nah, itu. Jadi mendahulukan saudara kita itu, kalau berkaitan dengan urusan dunia, sebagaimana dalam hadis dan riwayat. Kalau masalah dunia, dahulukan saudara kita. Itu hal yang sangat terpuji dan itulah karakter dan sifatnya kaum Ansor. Jadi itulah sifatnya para sahabat, khususnya kaum Ansor. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
dan mereka menomorsatukan saudara mereka dibanding diri mereka dalam masalah dunia, walaupun mereka juga butuh terhadap hal tersebut, tapi karena iman mereka prioritaskan saudara mereka. Itu kalau masalah duniawi. Tapi kalau masalah ibadah, nggak ada ithar. Ibadah itu apa sih? Sholat gitu loh. Air buat wudhu tinggal satu botol untuk cukup satu orang. Kita ada bertiga, kita dulu. Saf pertama dalam sholat bagi laki-laki nggak ada ithar. Silakan Pak. Oh silakan aja Mas. Bukan begitu. Duluan. Makanya kan kata misalnya kalau seseorang tahu keutamaan saf pertama, mereka akan berusaha mendapatkan saf pertama walaupun diundi, karena besarnya keutamaan. Termasuk ini, menuntut ilmu, belajar, itu bukan mendahulukan saudara, kita dulu. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya kita dulu, amankan kita, baru kita cari buat saudara kita gitu. Dan kalau kita jujur, insya Allah dapat dua-duanya. Jadi kalau kita jujur, insya Allah dapat dua-duanya gitu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan untuk ke depan demikian juga, untuk ibadah apapun kita dulu dapat, baru support saudara kita kalau berkaitan dengan ibadah, kalau berkaitan dengan ibadah dan amal soleh. La ithar fil ibadah, tidak ada ithar mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz, tim Muhaji selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal wa iyyakum. Jangan lupa doakan ulama kita, doakan Ibnul Qayyim. Semoga mereka dirahmati oleh Allah. Pak, saya memutuskan untuk memakai hijab dalam 7 hari ini di usia 41 tahun. Rasanya deg-degan. Alhamdulillah. Hijabnya tuh bahan apa yang bikin orang deg-degan itu? Ya, mungkin bukan bahannya ya, tapi ini perubahan besar itu maksudnya, bukan karena bahannya berat atau apa. Jadi emang perubahan besar ini, dan kita senang dengarnya, bersyukur dengarnya, dan semoga beliau istiqomah. Dan ibu juga doain beliau nih, semoga beliau dijaga oleh Allah dan istiqomah dan pahalanya besar. Amin ya rabbal alamin. Banyak merasa khawatir sudah betul atau belum? Insya Allah udah betul. Jadi selama kita sudah mukallafah, udah dibebankan syarat, maka ini udah benar. Lalu kemarin merasa sedih, kok teman-teman rasanya jadi jauh. Bukan mereka yang menjauh, tapi saya merasa ngobrol dengan mereka rasanya tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Tidak semenyenangkan dahulu. Apakah memang ini prosesnya? Saya jadi kerap merasa sepi. Saya memutuskan memakai hijab karena merasa ingin memulai sesuatu yang baik. Tapi belum ada rasa takut aurat terlihat. Bagaimana untuk menjaga supaya niat ini tetap kuat dan bisa istiqomah? Selama Ramadan kemarin saya banyak melihat konten Pak Ustadz di IG dan akhirnya membawa saya untuk ikut kajian hari ini di Indonesia. Terima kasih jazakallahu wa iyyakum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga konten yang kita coba upayakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat, dan semoga niat penanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah. Dan kembalikan ke kajian kita hari ini, nawaitunya itu, niatnya itu. Kalau niat kita untuk jadi wanita soleha, untuk menjadi lebih baik lagi, untuk dicintai oleh Allah, insya Allah istiqomah. Tapi
Tapi kalau kita pakai hijab hanya tren, hanya karena stylish, atau karena lebih cantik kalau gue pakai hijab gitu. Karena ada sebagian perempuan tuh lebih cantik, atau banyak, bahkan bukan sebagian, banyak perempuan itu lebih anggun ketika dia pakai hijab. Akhirnya dia pakai hijab. Nah ini bahaya dengan nawaitunya. Tapi kalau nantinya ingin dicintai oleh Allah, ingin disayang sama Allah, ya itu luar biasa. Insya Allah istiqomah kalau kita strict di situ. Adapun sama teman-teman kita pada dasarnya dirangkul dan diajak gitu loh, dan jangan dijauhi. Kalau kok nggak semenyenangkan dulu, mungkin karena ada satu dua prinsip yang baru kita pelajari dan itu belum mereka ketahui. Jadi kita jangan langsung menggunakan bahasa-bahasa seperti sekarang tuh kita udah berbeda, kita nggak sama lagi, nggak on the same page lagi. Belum tentu juga, kan kita nih baru belajar nih, dan pada saat kita mengikuti kajian atau mengikuti konten tersebut, kan teman-teman dekat kita nggak melihat, nggak nonton atau nggak menghadiri apa yang kita lihat dan pelajari. Otomatis ada sebuah perbedaan. Karena apa? Karena mereka belum tahu apa yang kita sudah tahu gitu loh. Mereka belum tahu apa yang kita sudah tahu. Jadi hadirin Allah muliakan, itu coba dikasih tahu gitu loh. Perlu dikasih tahu. Makanya itu kan gaya bahasa Nabi Ibrahim ketika mendakwahi ayah beliau. Kata beliau dalam surat Maryam 43, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu yang engkau belum tahu. Nah itu baik tuh, lihat bahasanya indah. Nggak ngomong, oh kita beda. Enggak, saya dapat ilmu, saya dapat ilmu yang belum sampai ke engkau gitu loh. Itu bahasa Nabi. Jadi ini gaya bahasa gaya bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang perlu kita lakukan, apalagi kalau teman-teman dekat ya, teman-teman, kenapa sih kita dekat sama seorang? Kan sebenarnya banyak persamaan. Kita dekat tuh karena punya persamaan dan seringkali lebih dari 1, 2, 3. Nah, merangkul sosok-sosok yang dari awal sudah dekat dengan kita dan punya banyak persamaan dengan kita, secara teknis peluang berhasilnya besar dan tidak kecil. Secara teknis loh, walaupun hidayah di tangan Allah. Dan itu terbukti kan. Abu Bakar itu dekat sama Nabi SAW sebelum Nabi SAW jadi Nabi. Dan begitu Nabi SAW jadi Nabi, beliau orang pertama yang menerima. Khadijah istri orang pertama yang menerima. Abu Bakar laki-laki pertama. Ali bin Abi Thalib anak muda pertama atau anak kecil pertama. Kenapa? Karena dekat sama Nabi sebelum jadi Nabi alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW, bahkan satu atap, satu rumah, seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, lalu Zaid bin Harithah, hamba sayanya Khadijah yang dikasih ke Nabi SAW, itu semua beriman kepada Nabi SAW. Karena kedekatan itu lahir dari persamaan-persamaan yang seyogyanya lebih mudah. Tapi memang semua di tangan Allah dan hidayah milik Allah. Bisa jadi enggak juga. Cuma yang diminta dari kita adalah jangan cepat-cepat menilai sebelum berusaha. Jangan cepat-cepat buat kesimpulan, kok aku mulai nggak nyambung ya.
Padahal kita belum dakwahi, kita belum ajak, kita belum merangkul, kita belum ceritakan experience kita. Ada banyak orang ketika kita ceritakan bahwa bagaimana kita dulu misalnya hambar, hati ini gersang, lalu kita mendapatkan hidayah, lalu kita coba jalanin dan ternyata mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian, itu pendengar merasakan hal yang sama. Ya aku juga ngerasain hambar hidup ini, gersang hidup ini. Oh, aku harus coba nih, gitu hadirin. Jadi coba rangkul dulu lah. Di waktu yang sama kita harus berusaha mencari lingkungan yang solehah, sahabat-sahabat yang solehah, bahkan lebih soleh dari kita. Penting itu, lebih senior dalam kesolehan dari kita. Karena istiqomah itu butuh lingkungan, sebagaimana kita udah bahas. Istiqomah butuh lingkungan. Dalilnya apa? Istiqomah butuh lingkungan. Di antara dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 101. Wa kaifa takfurun wa antum tutra alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Allah berfirman, bagaimana kalian bisa kufur? Bagaimana kalian bisa sampai kufur? Artinya kalian tuh nggak mungkin kufur. Bagaimana kalian bisa kufur? Sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan hidup di tengah-tengah kalian Rasulullah SAW. Jadi ayat ini menunjukkan dua obat anti kufur. Nah, itu. Yang pertama, ilmu Al-Quran dibahas, dikaji. Makanya orang kalau mau istiqomah harus datang ke kajian, harus duduk di majelis ilmu, harus dengar ayat Quran dibaca, dikaji, harus dekat dengan Al-Quran. Lalu yang kedua, wafikum rasul, punya lingkungan. Nah, para sahabat lingkungannya Rasulullah SAW, udah selesai masalah. Tapi kan Rasul udah wafat, iya, tapi orang-orang yang berusaha meneladani beliau masih banyak, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah dan jalan beliau sallallahu alaihi wasallam masih ada. Nah, cari orang-orang kayak begitu. Jadi perjalanan paralel. Paralel apa? Rangkul teman-teman main kita yang udah lama, tetap dirangkul, hubungan baik gitu loh. Di waktu yang sama cari juga sosok-sosok yang solehah, dan kalau bisa solehnya di atas kita sehingga kita bisa istiqomah. Dan kita butuh teladan dan teladan real. Makanya cari yang lebih senior dari segi kesolehan, dari segi ilmu, dari sisi menjaga lisan, gitu loh hadirin. Itu penting. Dan semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak jamaah sekalian.